Sarjana SPD, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Universitas Negeri Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ya. Hari ini Bapak ingin menyampaikan sebuah tutorial untuk menggunakan aplikasi materi program linear ya. Sama seperti aplikasi yang Bapak rilis sebelumnya tentang sistem persamaan linear dua variabel. Jadi aplikasi ini Bapak maksudkan untuk mengakomodasi teman-teman kalian yang tidak bisa mengikuti pembelajaran secara sinkron melalui Zoom meeting ya. Jadi Bapak buatkan aplikasi ini, semoga di masa-masa sulit seperti ini kalian tetap semangat belajar ya. Program linear, kita buka saja apa sih yang ada di dalam aplikasi ini. Cuman Bapak mohon maaf karena aplikasi ini masih sangat sederhana ya. Assalamualaikum ini warahmatullahi wabarakatuh. Prolog dari Selamat Bapak ya. datang di aplikasi program linear. Untuk Aplikasi ini membantu digunakan kalian sebagai media pembelajaran pada materi pembelajaran program linear. Untuk memahami program linear kalian harus bisa dulu mengikuti tes memiliki kemampuan prasyarat, yaitu tentang sistem persamaan linear dua variabel dan juga tentang persamaan garis lurus. Kita langsung saja ke materi ya. Tes awal nanti kita akan coba di akhir. Nah, materi di sini terdiri dari 4 materi karena direncanakan bahwasanya pertemuan membahas program linear itu ada 4. Sama seperti materi atau aplikasi pada materi SPLDP. Dan di sini ada uraian, ada definisi. Jadi Bapak harapkan dengan adanya aplikasi ini kalian bisa tetap belajar meskipun tidak bisa mengikuti secara sinkron, tapi bisa belajar di rumah. Dan tentunya untuk tugas-tugas, latihan-latihan dan juga evaluasi pembelajarannya tetap harus kalian kerjakan. Persamaan yang tadinya menggunakan tanda sama dengan, kita akan merubahnya menjadi Oke. Materi 3 sama ya. Kalian bisa ikuti dengan baik. Kalau masih ada yang belum dipahami, silakan kalian bertanya kepada Bapak, baik melalui WA group atau juga boleh di komentar di YouTube-nya, YouTube Bapak. Nah, kita masuk ke tes kemampuan awal ya. Nah, di sini nanti biasanya setelah masuk ke tes kemampuan awal kita akan keluar dulu dari aplikasi. Jadi sengaja Bapak tampilkan di akhir. Nah, ini ada pertanyaan, silakan kalian jawab ya. Kalau misalkan pilih salah satu, itu benar atau salah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ya mabadu. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran matematika ya. Anak-anakku yang Bapak banggakan,
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, menjauhkan kita dari mara bahaya dan juga menjauhkan kita dari wabah yang sedang menimpa ini. Tentunya kita tetap berusaha untuk mentaati protokol kesehatan supaya kita bisa terhindar dari bahaya COVID-19. Selanjutnya sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, kita ingin mulai dengan doa dulu ya. Silakan untuk Rahmat untuk memimpin doa. Silakan, Mat. Belum belajar, masih kita doa dulu. Mulai. Ya, sudah selesai ya. Terima kasih kepada Rahmat ya. Barangkali mungkin jaringannya kurang bagus, Bapak maklumi ya. Di antara teman kalian ada beberapa yang tidak bisa hadir ya, karena memang terkendala kuota dan terkendala jaringan juga ya. Bapak memakluminya kalau misalkan memang tidak bisa mengikuti pembelajaran secara sinkronus ya. Kita sudah memberikan opsi ya. Bapak sudah membagikan sebelumnya yaitu bahan ajar dan juga ada aplikasi yang kalian pasang di Android. Jadi kalaupun kalian tidak bisa mengikuti pembelajaran secara sinkron, kalian bisa tetap belajar melalui aplikasi yang Bapak bagikan. Oke ya. Sebelum kita masuk ke materi ya, Bapak ingin mengulas kembali bahwasanya kita sebelumnya telah mempelajari tentang bagaimana menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, supaya kita ingat kembali, coba kita perhatikan. Bapak ingin sedikit permainan. Sebelum mulai, coba klik tombol reaksinya dong. Klik tombol reaksinya. Bapak ingin kalian mengutarakan apa isi hati kalian. Ya, silakan dicoba reaksinya. Oke, ada yang sedang bergembira ya, Dedi Santoso. Ada yang tepuk tangan, kemudian ada yang jempol, ada yang lagi ulang tahun kayaknya. Oke, terima kasih banyak. Nah, kita nanti akan menggunakan permainan ini ya sebelum kita memulai pembelajaran. Bapak mau share screen dulu tentang tentang GeoGebra ya. Di tombol reaksi tadi kan ada gambar ada gambar apa sih tadi itu ya? Ada jempol sama ada tepuk tangan ya. Betul tidak? Nah, ada jempol, ada tepuk tangan ya. Nih, Bapak mau ngasih permainan dulu seperti ini. Bapak mau menunjukkan salah satu titik di sini. Nah, nanti kalian kalau misalkan koordinat yang Bapak sebutkan benar, kalian kasih tanda reaksi jempol. Kalau menurut kalian itu salah, kalian kasih tanda tepuk tangan. Bisa dimengerti nggak? Contoh ya, nih. Bapak mau nulis titik 1,2. 1,2. Benar atau salah? Tadi kalau benar itu jempol, kalau salah itu tepuk tangan. Coba silakan. Bapak menunjuk titik ini 1,2. Benar atau salah? Oke, Dedi menjawab salah. Ada lagi? Oke, salah. Kata Adit salah. Ya. Bingung ya. Kata Restu mah benar aja. Gak apa-apa. Salah apa benar? Itu 1,2 salah apa benar? Ini Intan belum jawab. Tadi tuh udah, Pak. Mana enggak? Mana sih? Oke ya. Kita lihat ya. Ternyata titik A itu ya koordinatnya 1,1. Bapak lagi satu kali lagi nih ya. Bapak mau menunjukkan titik 4,3. Benar atau salah? Bener, Bang. Bener. Titik B itu 4,3. Benar atau salah? Salah, Man. Salah ya?
Ah, ini Ramli nggak jawab, Ramli. Bener atau salah tuh? Ah, Ramli jawab ya salah. Berarti jawaban yang benarnya adalah titik B itu adalah 4,4. Oke. Itu permainan yang pertama. Yang selanjutnya, Bapak ingin menulis sebuah grafik ya. Nanti kalian sebutkan daerah penyelesaiannya di kanan atau di kiri. Caranya sama. Kalau di kanan kalian kasih jempol, kalau di kiri kalian kasih tepuk tangan. Nih persamaannya misalkan Bapak tulis 2x ditambah 3y lebih dari sama dengan 3. Itu penyelesaiannya di kanan atau di kiri? Kalau kanan jempol, kalau kiri tepuk tangan. Di kanan atau di kiri? Kata Rahmat di kiri. Ayo, siapa lagi yang tahu? Jawab aja. Kata siapa nih? Kata Saman di kanan. Ya. Adit belum jawab. Dedi belum jawab. Nah, kata Dedi berarti di kiri kata Dedi ya. Adit belum jawab. Ah, kata Adit di kanan. Kita coba ya, yang benar siapa? Nah, ada di mana itu? Kanan atas. Kanan atas. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Yang salah Ki. Harusnya yang salah dihukum sambil nyanyi ya. Kita tahu coba 4x dikurangi 7y kurang dari sama dengan 8. Itu di kanan atau di kiri? Kalau di kanan jempol, kalau di kiri tepuk tangan. Restu udah jawab tuh. Restu jawab di kanan. Kurang banget. Nah, kata Dedi di kiri, kata Rahmat di kanan. Nah, kita cek ya. Kita cek jawaban yang benar adalah jreng. Ternyata ada di kiri ya. Ada di kiri. Kemudian Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, ya kalian akan bisa memecahkan masalah terkait ya atau bisa menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari daerah penyelesaiannya yang melalui titik potong sumbu X dan sumbu Y. Itu yang pertama. Kemudian dengan melalui pengamatan terhadap aplikasi Android-nya juga kalian diharapkan dapat menentukan sistem pertidaksamaan ya jika melalui dua titik. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Jadi semangat ya untuk belajar ya. Semangat ya, karena dengan belajar kita selain mendapatkan ilmu juga mendapatkan pahala. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man salaka thoriqan kami subihi ilman, sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan yang dengan itu dia bermaksud untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan dia untuk menuju surga. Jadi semangat kita belajar supaya mendapat ilmu yang bermanfaat. Langsung saja kita mulai ke presentasi Bapak ya yang sudah Bapak siapkan. Jadi mekanismenya Bapak akan sedikit memberikan pemaparan. Setelah itu kalian akan mengerjakan lembar kerja peserta didik ya. Materi yang kedua yaitu menentukan pertidaksamaan linear dua variabel dari daerah penyelesaiannya. Nah sekarang coba perhatikan ya. Nah langkah-langkah menentukan pertidaksamaan. Yang pertama ini membuat persamaan garis melalui titik-titik potongnya. Jadi persamaan garis yang ada itu kita cari titik-titik potongnya. Titik potong pada sumbu X dan titik potong pada sumbu Y.
titik potong pada sumbu X itu A,0 dan titik potong pada sumbu Y yaitu 0, B. Nah, adapun persamaan garisnya kita menggunakan rumus BX ditambah AY sama dengan A dikali B. Nah, persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 ya, ini berarti beda lagi yang tidak melalui atau tidak memotong sumbu X dan sumbu Y. Kita menggunakan rumus yang berbeda yaitu Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Supaya lebih jelas kita akan langsung ke contoh soal. Di sini daerah yang di raster atau daerah yang diarsir ini ya. Ini daerah nih ya. Tuh, yang Bapak kasih tanda. Ini merupakan daerah penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan. Pertanyaannya adalah tentukan sistem pertidaksamaan tersebut. Kalau kita lihat dari gambarnya ya, kita bisa lihat dari gambarnya. Di sini si daerahnya itu memotong atau si garisnya itu memotong di sumbu X dan di sumbu Y ya. Maka kita bisa menggunakan rumus yang pertama. Ya, kita coba lihat langkah-langkahnya. Pertama, kita menentukan persamaan kedua garis tersebut dengan rumus BX ditambah AY sama dengan A kali B. Jadi penggunaan rumus ini hanya berlaku apabila si garisnya itu memotong sumbu X dan sumbu Y. Garis ini misalkan ini garis yang pertama, ini garis yang kedua. Bapak tanya dulu nih ya. Untuk garis yang pertama siapa nih yang tahu? Memotong di sumbu X pada angka berapa? 5. Angka 5 betul ya. Ini angka 5 di sini. Kemudian memotong di sumbu Y pada angka berapa? 6. Angka 6 betul sekali. Jelas kelihatan ya? Nah, kalau garis yang kedua memotong di sumbu X pada angka berapa? 8. Pinter. Kemudian memotong di sumbu Y pada angka 4. Angka 4. Jelas ya? Nah, sekarang kita fokus ke garis yang memotong 8,0 dan 0,4. Berarti garis pertama apa kedua? Garis 1 apa garis 2? Yang 8 sama 4? 2. Ya, betul. Berarti kita bisa identifikasi A-nya adalah berapa A-nya? A-nya 8 ya. B-nya 4. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus yang sudah ada ini ya. Yang tadinya 4 ini kan sebagai B. Nih, ini 4 sebagai B. Kita masukkan ke sini. Tuh. Jadi 4X. Kemudian 8 kita masukkan jadi 8Y sama dengan 4 dikali 8. Ini menggunakan rumus yang ini ya. Nah, 4 dikali 8 hasilnya 32. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. Kita bisa sederhanakan. Gimana cara menyederhanakannya? Kita bagi ya, persamaan yang atas ini kita bagi dengan, supaya bisa membagi semua, yaitu kita bagi dengan 4 ya. Tuh. 4X dibagi 4 hasilnya X. Karena 4 dibagi 4 kan 1 ya. Berarti tinggal X-nya saja. Kemudian 8 dibagi 4 hasilnya 2. Jadi tinggal 2Y. Dan sama dengan 32 dibagi 4 hasilnya 8. Terus misalkan ada yang nanya, Pak, kalau tidak disederhanain boleh nggak? Boleh ya. Nggak disederhanain juga boleh. Itu sudah betul. Ini merupakan sudah sebuah persamaan linearnya. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Insya Allah nggak ada. Paham? Paham ya? Kita bisa lanjutkan. Nah, berarti kita bisa ke garis yang berikutnya. Garis yang berikutnya yaitu yang melalui 5,0 dan 0,6. A-nya berapa? A-nya 5 ya, ini sebagai A. B-nya berapa? 6. B-nya 6. Tuh begitu. Ingat-ingat ya, kalau A itu yang ada pada sumbu X. Kalau B itu yang ada pada sumbu
Y. Y. Nah, selanjutnya berarti tinggal kita masukkan 6 dikali X ditambah 5Y ya. Ini kan B, ini A. Terus 6 dikali 5 itu B dikali A. Jadi 6X ditambah 5Y sama dengan 30. Nah, ini sudah tidak perlu lagi kita sederhanakan karena memang sudah tidak bisa dibagi. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Cukup jelas ya? Nah, oke, kita lanjut. Ada dua kemungkinan dari persamaan yang kita peroleh itu bisa jadi tandanya kurang dari, bisa jadi tandanya lebih dari. Nah, untuk mengetahuinya tinggal kita uji ya. Tinggal kita uji salah satu titik yang berada pada daerah tersebut. Contoh misalkan kita mengujinya adalah 1,2. Coba dilihat di sini. Ini kan gambarnya ya. Nah, kita akan uji titik 1,2. 1,2. Nah, 1,2 itu kita masukkan ke dalam persamaannya. Persamaannya kan X ditambah 2Y sama dengan 8. X-nya karena di sini 1,2, berarti X-nya adalah 1. Kemudian Y-nya karena di sini 1,2, berarti Y-nya adalah 2. Nah, 1 ditambah 2 kali 2 berapa? 4 ya. 1 tambah 4 hasilnya 5. Nah, 5 itu kurang dari atau lebih dari 8? Kurang dari. Nah, makanya persamaannya itu kita peroleh X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 8. Ini kan garisnya nih ya. Mana sih garisnya yang X tambah 2Y sama 8? Yang ini nih ya, yang 8 sama 4 ya. Karena dia ada kita juga bisa simpulkan kalau di sebelah kiri ini ternyata kurang dari ya tandanya. Berarti kalau misalkan ada di sebelah kanan bisa jadi dia akan lebih dari. Tapi supaya lebih yakin, lebih baik kita uji di titik tersebut. Kita lanjut. Untuk persamaan yang kedua yaitu garis 6X ditambah 5Y sama dengan 30. Sama, ada dua kemungkinan. Bisa kurang dari, bisa lebih dari. Coba sebagai tebak-tebakan ya. Kalau gambarnya seperti ini, kalau garisnya ada yang ini nih 6 sama 5, kemudian arsirannya ada di sebelah kiri, kira-kira tandanya kurang atau lebih ya? Kurang ya. Kurang ya, kita coba lihat hasilnya benar tidak kalau kita hitung. Ya, kita coba karena ada di sebelah kiri. Ya, ini diuji 1,2, kita coba, kita masukkan 6 kali 1 tambah 5 kali 2, 6 tambah 10 hasilnya 16. 16 kurang dari atau lebih dari 30? Kurang dari. Nah, kurang dari berarti jawabannya adalah 6X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 30. Bisa disimpulkan nggak dari pengujian ini? Kalau di kanan berarti tandanya gimana? Ini kan kalau di kiri tandanya kurang dari. Kalau di kanan berarti Lebih dari. Jadi bisa diingat nggak tuh ya, kita bisa tahu bahasanya kalau misalkan arsirannya di kiri tandanya kurang dari, kalau arsirannya di kanan tandanya lebih dari. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Jadi ini untuk jika diketahui ya garis-garisnya itu memotong kedua sumbu, baik sumbu X dan sumbu Y, maka kita menggunakan rumus BX ditambah AY sama dengan B dikali A atau A dikali B, sama saja. Kita lanjutkan. Masih semangat untuk belajar? Oke dong, harus banget dong. Nah, ini ada berapa orang ya? Ada berapa orang ya? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada yang berdua ya? Ya nggak apa-apa lah, kita bisa memaklumi yang tidak bisa hadir. Ya, yang penting kita dapat ilmu yang bermanfaat. Kita lanjut lagi ke menentukan persamaan garis jika diketahui dua titik. Nah, ini beda lagi nih ya.
Di sini lihat tuh, ada, kita tebak-tebakan dulu deh. Yang ditanya ini kan garis 4 nih. Garis 4 ya. Betul? Yang ditanya garis 4. Arsiran ini ada di sebelah kiri apa di sebelah kanan garis 4? Sebelah kanan. Kanan. Kalau kita tebak-tebakan, kira-kira tandanya nanti kurang dari apa lebih dari ya? Lebih dari ya. Kalau kita tebak-tebakan, kita akan menemukan nanti persamaannya adalah lebih dari. Ayo kita coba, kita cek ya. Kita cek. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Lihat persamaan garis yang keempat ini nih, ini ya persamaan garisnya nih. Bapak kasih sorot ya nih. Persamaan garisnya yang ini. Tuh, dari sini ke sini. Itu namanya garis 4 melalui titik 0,0. Nih, 0,0 ada di sini ya. Kemudian titik berapa lagi nih? 2,5. Jadi dia melalui titik 0,0 dan titik 2,5. Nah, sebelum kita masukin ke rumus, kita identifikasi dulu. Ya. Kita identifikasi dulu. Di sini ada titik 0,0 dan ada titik 2,5. Kita definisikan dulu. Misalkan X1 kita ngambilnya dari sini ya. Itu 0. Kemudian X2, Y ya. Kita cari Y-nya dulu. Ini X2. Oke, gak apa-apa lah X2. X2 itu berarti dari sini. Berapa ini? 2. Kemudian Y1. Y1 kita ngambilnya dari sini. Berapa? 0 ya. Kemudian Y2. 2. Y2 dari mana? 5. 5 berarti ya. Jelas ya? Tuh, Ya. begitu. Jadi kita ngambilnya berurutan. Ini berarti X1, Y1 ya. Ini tuh. Ini berarti X2, Y2 tuh. 2. Jadi kita definisikan dulu X1-nya 0, X2-nya 2, Y1-nya 0, Y2-nya 5. Lalu kita masukkan ke dalam rumus ini nih. Bagaimana cara masukinnya? Tinggal kita masukkan saja. Nah, baru ke lingkarin, nggak apa-apa lah. Pertama Y dikurangi 0. 0 ini dapat dari mana? Dari Y1. Y1 kan nilainya 0. Kemudian 5 juga dikurangi 0. Y1-nya 0. Ini 5 ini dapatnya dari Y2. Sama dengan X dikurangi 0. Kan X nih. Dikurangi X1. X1-nya kan kita tahu di sini 0. Kemudian ini X2. X2 itu nilainya 2. 2 dikurangi 1. X1-nya 0. Jadi 2 dikurangi 0. Sampai sini paham nggak? Mana sih? Sampai sini paham nggak? Kalau Bapak Joni. Yang mau nanya sampai sini? Saman? Saman paham nggak Saman? Joni sih. Kan paham kan? Oke ya, jelas ya. Jadi kita tinggal masukkan saja. Ini nilai dari Y1, ini juga Y1, ini Y2. Ini X1, ini X2, ini X1. Kita lanjut. Nah, Y dikurangi 0 hasilnya Y. 5 dikurangi 0 juga hasilnya 5. Gitu. Kemudian X dikurangi 0 hasilnya X. 2 dikurangi 0 hasilnya 2. Nah, kalau sudah seperti ini kita kali silang ya. Sorry. Kita kali silang. Kali silang tuh maksudnya gimana? Yang 2 dikalikan ke Y, yang 5 dikalikan ke X. Jadi diperoleh hasilnya 2 dikali Y jadi 2Y, 5 dikali X jadi 5X. Yeah. Nah, sehingga kita pindahkan saja 5X ya. Yang 2Y-nya kita pindahkan ke kanan jadi
dikurangi 2Y karena tadi positif pindah jadi negatif ya, sama dengan 0. Nah, sekarang tinggal kita uji nih. Tadi kan kita sudah nebak nih, pasti ada di sebelah kanan karena tandanya karena di sebelah kanan berarti tandanya lebih dari. Sekarang kita uji. Kita uji ya, kita coba uji. Kita coba titik 1,1 ada di sini ya. 1,1. Kita coba 1,1. 5 dikali 1 dikurangi 2 dikali 1. Ini apa hubungannya dengan 0? Lihat. Yang 1 berapa? 5 dikurangi 2 kali 1 2. 5 dikurangi 2 itu hasilnya 3. 3 itu kurang dari atau lebih dari 0? Lebih kurang dari 2. Kurang apa lebih? Lebih. Nah, jadi 3 itu lebih dari 0. Berarti tebakan kalian itu sudah benar. Kalau ada di sebelah kanan, maka tandanya lebih dari sama dengan. Oke, cukup untuk materi ini. Nah, ada pertanyaan nggak sebelum nanti kalian mengerjakan LKPD nih? Dari kita jerapah gacor. Ramli, ada pertanyaan nggak, Ramli? Tidak ada pertanyaan? Insyaallah ada. Tidak ada. Kalau gitu silakan disiapkan buku catatannya karena Bapak sudah membagikan LKPD. Jadi sekarang kita akan ngerjain LKPD dulu. Nah, sambil di sini Bapak lihat LKPD-nya seperti apa. Ya. Membuat sketsa daerah penyelesaian SPDP. Ini sketsa nih. Nah, sketsanya itu ya. Yang kedua, menentukan persamaan garis dengan bentuk ketidaksamaannya. Garis yang memotong kedua sumbu dengan menggunakan rumus BX tambah AY sama dengan A kali B. A-nya berapa? A-nya 4, B-nya 6. Terus? 6 X tambah 4Y sama dengan 6 kali 4. Kemudian 6X tambah 4Y sama dengan 24. Bagi 2. 3X ya, 3X ditambah 3X tambah 2Y sama dengan 12. ya. Langkah pertama itu kita menentukan dulu titik-titiknya ada di mana. Nah, di sini kan di soalnya kan sudah disebutkan bahwasanya membentuk segi 4 ya. Yang namanya segi 4 itu tidak harus persegi ya. Jadi bisa sembarang. Di situ ada titik 0,0, kemudian 1,0 ya, 1,0 di sini. Kemudian ada titik 2,3 dan titik 0,6. X ya? Ya, 3X tambah 2Y terus kurang dari sama dengan 12. kurang dari sama dengan 12. Nah, ini daerah penyelesaiannya tuh yang ini ya. Gambarnya betul nggak, sama nggak? Gambarnya sama nggak? Sama, oke, berarti sudah betul ya. Oke, nah sekarang siapa yang bisa menyimpulkan ya? Belum ada yang bisa ya. Kalau belum ada yang bisa berarti Bapak bantu menyimpulkan. Jadi supaya lebih mudah untuk menentukan sistem pertidaksamaan itu, kalau misalkan daerah penyelesaiannya ada di sebelah kanan ya, berarti tandanya lebih dari sama dengan. Kalau tandanya ada di sebelah kiri, kurang dari sama dengan. Nah, tapi supaya lebih yakin kita tetap perlu untuk menguji titik. Jelas? Oke, kita refleksikan dulu ya. Dari pembelajaran kali ini beberapa teman kalian sudah berhasil mengerjakan LKPD dengan selesai. Namun masih ada beberapa yang belum selesai ya. Adit dan Dedi, Saman lebih rajin lagi belajar. Rahmat ya. Tuh, kita berikan tepuk tangan dulu buat Intan sama Stepia yang sudah selesai LKPD.
Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan evaluasi pembelajaran. Untuk evaluasi pembelajarannya Bapak berikan soalnya di grup WhatsApp ya. Silakan kalian coba kerjakan. Itu sebagai nanti Bapak mengecek apakah kalian sudah bisa atau belum pada materi yang kita pelajari ini. Silakan dicek WA-nya, Bapak berikan soal untuk evaluasi pembelajaran. Anak-anakku yang Bapak banggakan, kita sudah masuk ke dalam tahap akhir ya. Kalian sudah melakukan presentasi LKPD, juga sudah mengerjakan evaluasi pembelajaran ya. Bapak harapkan kalian tetap terus rajin belajar meskipun kita di dalam keadaan pandemi. Jangan melunturkan semangat kita untuk belajar ya. Bagi kawan-kawan kalian yang tidak bisa mengikuti Zoom meeting ya, bisa mengikuti pembelajaran melalui Google Classroom dan juga bisa menggunakan aplikasi Android yang Bapak bagikan untuk mengeksplorasi materi pembelajarannya. Sebelum Bapak tutup, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Terima kasih bagi yang sudah mengirimkan hasil evaluasinya ya. Yang belum, Bapak beri waktu nanti sampai sore ya. Kalau misalkan tidak mengumpulkan, nanti kalian tidak akan mendapatkan nilai ya. Sebelum kita tutup dengan doa dulu. Sudah belajar, marilah kita diakhiri dengan baca doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih banyak. Semoga doa kita dikabulkan dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap rajin belajar ya. Kalian tetap buka-buka aplikasi Androidnya, buka bahan ajarnya, dan jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.